yang beranggotakan saya sendiri, Putri Rahel Alivia, dan teman-teman saya. Saya Zatira Sabrina Putri Pasha, saya Zesti Kuatra, saya Aulia Putasari, dan saya Sela Juniastia. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi data science untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Artificial Intelligence. Selamat menyaksikan. Materi pertama akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudara Pinka. Kepada Saudara Pinka, kami persilakan. Baik, untuk yang pertama itu ada data science intro. Di sini kita disuruh untuk mencari data beserta sumbernya. Nah, data yang kami ambil ini bersumber dari website GitHub, dan dataset ini merupakan data periklanan yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran iklan di berbagai media dan hasil penjualan. Adapun tujuan data science ini dibagi menjadi 3 konsep utama. Yang pertama itu ada pola. Pola ini bertujuan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data yang tidak mudah dikenali secara langsung. Nah, dalam konteks data yang kami pilih ini, pola ini mendapatkan tujuan untuk menemukan hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan, mengidentifikasi saluran periklanan yang paling efektif, mengenali tren yang paling efektif, dan juga mengenali tren dan pola musiman dalam efektivitas iklan. Adapun untuk yang kedua itu ada prediksi yang bertujuan untuk membuat prediksi tentang peristiwa di masa depan berdasarkan data historis. Nah, ini bisa memperkirakan penjualan berdasarkan anggaran iklan, meramalkan ROI untuk berbagai kombinasi pengeluaran iklan, dan mengoptimalkan alokasi anggaran iklan. Selanjutnya yang terakhir itu ada keputusan yang mendukung keputusan berbasis data, yang dapat mengubah data menjadi insight, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta pengukuran dan evaluasi. Selanjutnya di sini ada untuk membuat data frame. Nah, di sini untuk data frame digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Dalam konteks kode yang ini, kami menampilkan data frame yang berisi informasi tentang pengeluaran iklan di 3 media, yaitu ada TV, radio, dan koran, serta penjualan sales yang dihasilkan. Nah, di sini ada codingannya dan output yang dihasilkan itu adalah menunjukkan akan mencetakkan seluruh data dari file CSV ke layar, termasuk semua kolom dan baris data. Selanjutnya itu ada data preparation. Data preparation ini terdiri dari beberapa langkah, salah satunya itu ada data cleaning. Data cleaning ini adalah proses penting dalam analisis data yang melibatkan identifikasi dan perbaikan atau penghapus kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidakakuratan dalam dataset. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas data sehingga dapat digunakan untuk analisis yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Di dalam data preparation ini adalah proses mengumpulkan, membersihkan, mengubah dan menyusun data sebelum data tersebut digunakan dalam analisis atau pemodelan. Nah, di sini itu ada pengecekan data cleaning, mengecek apakah ada data yang hilang dan apakah ada baris duplikat yang ada di dalam data. Tujuannya itu untuk memastikan tidak ada data yang hilang di kolom tertentu. Selanjutnya ini ada duplicate rows. Ini mengecek apakah ada baris yang duplikat di dalam data frame. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menangani baris data yang duplikat yang dapat mengganggu analisis. Selanjutnya ini ada kita menghitung statistik dasar menggunakan function. Bagian ini itu bertujuan untuk mendapatkan informasi statistik dasar dari data. Nah, ini ada count yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak data yang tersedia di dalam kolom. Lanjut, ada STD atau standar deviansi, itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi data di setiap kolom yang membantu memahami
distribusi datanya. Selanjutnya ini ada nilai minimum. Nilai minimum ini bertujuan untuk mengetahui batas bawah dari data dan juga ada nilai maksimum untuk mengetahui batas atas dari data. Nah, sebenarnya ini tuh bisa ditampilkan secara langsung, nggak usah satu-satu. Di sini saya bikin 2 tipe. Kalau ini dia langsung bisa menampilkan secara keseluruhan, tanpa kita masukin satu-satu kayak gini. Nih, ini untuk outputnya. Baik, yang selanjutnya itu ada data science map. Data science map ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mengimplementasikan data secara efektif. Nah, di sini saya menggunakan fungsi AX plus B yang merupakan bentuk umum dari persamaan linear. Untuk codingannya ada di sini. Jadi kita itu bisa membuat model regresi linear yang digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan di TV. Selanjutnya kita membuat variabel X dan Y. Variabel X itu berisi data pengeluaran iklan di TV dan variabel Y itu berisi data penjualan yang dihasilkan sesuai dengan pengeluaran iklan di TV. Selanjutnya, membuat objek model regresi linear bernama model dengan menggunakan data X, pengeluaran TV, dan Y penjualan. Proses ini menghasilkan garis terbaik yang mewakili hubungan antara pengeluaran TV dan penjualan. Nah, ini untuk slope atau kemiringan garis regresi atau seberapa banyak penjualan meningkat dengan setiap peningkatan 1 unit pada pengeluaran iklan TV. Selanjutnya ada intercept atau intercept itu potongan sumbu min Y. Nah, intercept ini adalah nilai dari variabel target penjualan ketika variabel input itu, dalam hal ini pengeluaran iklan TV sama dengan 0. Lanjut, ini ada fungsi matematisnya. Fungsi ini mendefinisikan persamaan garis regresi linear, di mana A adalah slope dan X adalah input pengeluaran TV, dan B adalah intercept. Nah, di sini kita akan membuat pola dari data tersebut. Untuk bagian ini itu membuat pola scatter itu adalah titik-titik yang ada di grafik ini yang berwarna biru, dan untuk yang baris kedua ini dia itu akan membuat garis linear yang berwarna merah berdasarkan prediksi penjualan yang telah dilakukan oleh model. Nah, untuk label dan judul ini ditambahkan untuk memperjelas grafik tersebut. Selanjutnya akan menampilkan grafik yang dimana outputnya sebagai berikut. Mungkin untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zwesti. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Pinka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah bagaimana cara membuat data describe ya. Yang pertama itu describe itu adalah fungsi bawaan dari library Pandas yang digunakan untuk menghitung statistik deskriptif dari data dalam sebuah data frame. Nah, statistik deskriptif ini memberikan gambaran ringkas tentang distribusi dan karakteristik dari kolom-kolom numerik dan data. Nah, adapun penjelasan dari codingannya itu yang pertama mengimport Pandas, di mana dia itu sering digunakan untuk manipulasi data berbasis tabel seperti data frame tadi. Lalu memasukkan dataset atau membaca dataset, yaitu data sama dengan PD read CSV dari drive yang dibaca nantinya, lalu menyimpannya sebagai data frame bernama data. Selanjutnya itu langsung menghitung statistik dari deskriptif tadi, yaitu data describe-nya, yaitu untuk menghitung statistik deskriptif dari semua kolom numerik dalam data frame-nya tadi. Nah, hal tersebut berfungsi
tidak hanya berlaku pada kolom numerik saja, tetapi untuk kolom non-numerik itu juga bisa. Dan fungsi ini itu akan menghitung statistik seperti jumlah entry yang unik, lalu nilai yang sering muncul atau modus, dan frekuensi modus jika ada pada kolom non-numerik nantinya. Nah, untuk outputnya itu akan mencetak hasil dari fungsi describe-nya ke layar. Nah, output itu bisa dilihat di situ berupa tabel yang membuat rangkuman statistik untuk setiap kolom dalam dataset, di mana memberikan gambaran cepat mengenai distribusi nilai dalam data tersebut nantinya. Nah, untuk nomor 2 itu akan dijelaskan oleh teman saya oleh rekan saya itu Sela. Baik, terima kasih Zweti atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk nomor kedua, yaitu membuat persentil. Di mana persentil ini adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nilai P persentil menunjukkan bahwa P% dari data berada di bawah nilai tersebut. Untuk contoh umumnya itu biasanya 25% persentil untuk kuartil pertama, terus ada 50% persentil itu mediannya, terus ada 75% persentil kuartil ketiga. Nah, itu yang pertama ada import library di mana kita akan mengimport ke dalamnya, dan juga selain Pandas itu ada NumPy juga yang bakal diimpor. Kegunaannya ini untuk menganalisis data dan juga komputasi numerik. Nah, selanjutnya itu ada membaca dataset dengan data pdread_csv, di mana tugasnya itu adalah membaca file CSV dan menyimpannya dalam data frame Pandas bersama data. Terus yang ketiga itu ada menghitung persentil dengan Pandas, di mana ada sintaks data kuantil. Nah, itu digunakan untuk menghitung persentil 25%, 50%, dan juga 75% untuk semua kolom numerik. Nah, nilai 0,25 itu mewakili 25% persentil dan juga seterusnya. Terus yang terakhir itu ada menghitung persentil berdasarkan NumPy. Jadi selain dengan menggunakan Pandas, itu bisa juga menggunakan NumPy, yaitu menggunakan loop untuk menghitung persentil 25%, 50%, 75% untuk setiap kolom numerik secara individual dengan NP persentil. Nah, hasilnya ini dicetak untuk setiap kolom dengan penjelasan. Nah, mungkin sedikit tambahan untuk perbedaan dari kedua metode ini, di mana Pandas itu menghitung persentil untuk semua kolom numerik itu secara sekaligus, sedangkan NumPy yang menggunakan NP persentil tadi itu menghitung persentil untuk setiap kolom satu persatu. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zwesti. Kepada Zwesti saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Sela. Selanjutnya itu ada membuat STD atau standar deviasi, di mana itu adalah menghitung ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebar jauhnya data dari rata-ratanya, atau bisa disebut mean. Nah, semakin besar standar deviasinya, semakin besar pula variasi atau penyebaran datanya. Nah, secara manual, standar deviasi itu dihitung pertama kali itu dari hitung rata-rata dari datanya, lalu mengurangi rata-rata dari setiap nilai data, lalu kuadratkan hasilnya. Nah, setelah itu ambil jumlah dari semua nilai kuadrat tersebut, lalu bagi hasilnya dengan jumlah data untuk dipopulasikan, atau dengan jumlah datanya dikurangi 1 untuk sampel. Lalu yang terakhir itu ambil akar kuadrat dari hasil pembagian tersebut untuk mendapatkan standar deviasi nantinya. Nah, untuk penjelasan codingannya itu yang pertama seperti biasa mengimport library-nya dulu, yaitu ada import Pandas, import NumPy itu untuk mengelola data dan mengoperasikan numerik, lalu membaca dataset dari file CSV yang disimpan dalam data frame data. Lalu selanjutnya itu menghitung standar deviasi,
dengan memilih kolom numerik, lalu itu ada metode STD untuk menghitung standar deviasi untuk setiap kolomnya. Dengan outputnya itu mencetak hasil, menampilkan hasil standar deviasi dari kolom numerik, di mana standar deviasi itu mengukur seberapa jauh nilai dalam dataset tersebar dari rata-ratanya. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan kembali oleh teman saya untuk nomor 4. Baik, terima kasih Zwesti. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian varians atau variansi, di mana variansi ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebar data dalam kumpulan nilai. Variansi ini mengukur jarak rata-rata dari setiap data terhadap rata-ratanya dan dikuadratkan agar perbedaan positif dan negatif itu tidak saling meniadakan. Nah, rumus dari variansi ini bisa dihitung dengan sigma xi dikurang x dikuadratkan per n, di mana xi itu adalah nilai setiap data, x adalah rata-rata data, dan juga n adalah n adalah jumlah dari data. Nah, selanjutnya itu ada bagian kodenya, di mana dalam kode tersebut seperti biasa kita akan melakukan import library, di mana impornya itu ada pandas untuk pengolahan data dan juga NumPy untuk komputasi numerik. Nah, selanjutnya itu ada membaca dataset dari file CSV yang telah disimpan dalam data frame data. Lalu selanjutnya itu akan menghitung variansi dari seluruh karena kita akan memilih kolom numerik dan juga menghitung variansi seluruh data numerik yang dipilih dengan menganggap semua kolom sebagai satu kumpulan data, bukan per kolom. Lalu kode tersebut akan mencetak hasil variansi untuk keseluruhan dataset numerik. Nah, variansi ini bisa menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai di setiap kolom atau seluruh dataset tersebar dari rata-ratanya. Mungkin sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya Zwesti. Kepada Zwesti saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Sela. Selanjutnya itu ada membuat korelasi koefisien, di mana dari langsung saja ke codingannya. Pertama itu seperti biasa mengimport library-nya, yaitu ada pandas, lalu ada matplotlib itu yaitu di mana untuk manipulasi data, visualisasi dan menampilkan gambar di notebooknya itu nantinya. Lalu selanjutnya itu mendefinisikan data secara manual, di mana datanya itu hanya masing-masing diambil 10 dari data TV, radio, newspaper, dan sales, di mana ini data tersebut itu nanti akan diubah menjadi data frame dengan codingan yang df sama dengan pd titik data frame atau data. Lalu selanjutnya itu membaca plot scatter plots, di mana scatter plots ini dibuat untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Nah, untuk plot yang dihasilkannya itu di sini dihasilkan untuk hubungan antara ada TV dan sales, radio dan sales, newspaper dan sales. Mungkin bisa sedikit ke bawah. Nah, newspaper dan sales, lalu ada TV dan radio, dan ada TV dan newspaper, ada radio dan newspaper. Nah, setiap scatter plot itu dilengkapi dengan judul dan label sumbu, lalu disimpan dalam file gambar dengan plot.savefig sebelum ditampilkan dengan plot show. Nah, untuk menyimpan dan menampilkan gambarnya itu setiap scatter plot itu disimpan dalam file PNG, dan gambar-gambarnya pun akan ditampilkan menggunakan image dari IPython. Nah, untuk outputnya itu ada hasil dari masing-masing visualisasi hubungan antara
plot-plot yang dihubungkan tadi sebelumnya, yaitu ada TV dan sales, ada radio dan sales, ada newspaper dan sales, ada TV dan radio, ada TV dan newspaper, dan ada radio dan newspaper. Nah, untuk interpretasinya itu, jika titik-titik plot itu membentuk pola yang meningkat, nah berarti dia tuh menunjukkan adanya korelasi yang positif atau perfect positive relationship. Nah, artinya semakin tinggi pengeluaran iklan di TV itu semakin tinggi juga penjualannya. Sebaliknya, jika titik-titik menyebar tanpa pola itu menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, hal tersebut juga berlaku pada interpretasi hubungan dari plot-plot lainnya. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan, mungkin ada tambahan juga untuk yang bagian 5 tadi itu dia mendekati -1 atau 1 atau 0 itu akan dijelaskan kepada korelasi matriks, di mana akan dijelaskan oleh teman saya, Sela. Baik, terima kasih Zwesti. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait correlation matrix. Mungkin boleh di-scroll sedikit ke bawah. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu correlation matrix, di mana correlation matrix ini adalah tabel yang menunjukkan korelasi antar variabel dalam dataset. Setiap elemen dalam matriks ini akan menggambarkan kekuatan dan juga arah hubungan linear antara dua variabel dengan nilai berkisar dari -1 hingga 1, di mana nilai positif 1 itu berarti ada korelasi positif yang sempurna, di mana ketika satu variabel naik, variabel lainnya juga akan naik secara proporsional. Lalu selanjutnya itu ada nilai -1 yang berarti ada korelasi negatif sempurna, di mana ketika satu variabel naik, variabel lainnya akan turun secara proporsional. Lalu selanjutnya ada nilai 0 yang berarti tidak ada korelasi linear antara kedua variabel. Nah, matriks ini itu dapat membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar variabel yang berguna dalam analisis data, seperti permodelan atau untuk menentukan fitur yang saling berkaitan. Nah, lalu masuk ke penjelasan di codingan. Di situ seperti biasa kita akan mengimpor library Pandas, di mana akan melakukan import Pandas. Lalu baris ini diinput untuk memanipulasi dan juga analisis data. Lalu alias PD juga akan digunakan agar kode itu bisa lebih singkat dan juga mudah dibaca. Lalu yang selanjutnya itu ada membuat dictionary data, di mana di situ datanya akan dijelaskan seperti correlation coefficient tadi. Lalu selanjutnya itu mungkin sedikit penjelasan di mana dictionary Python ini bernama data yang berisi 4 pasang kunci nilai. Kunci-kuncinya ini mewakili berbagai variabel seperti TV, terus radio, newspaper, sales. Nah, setiap kunci ini diikuti oleh daftar angka yang menggambarkan nilai dari masing-masing variabel dalam beberapa observasi. Lalu selanjutnya itu ada mengonversi dictionary menjadi data frame. Nah, di sini dictionary data itu akan dikonversi menjadi data frame Pandas yang merupakan struktur data seperti tabel, di mana setiap kolom mewakili satu variabel dan setiap baris mewakili observasi. Lalu selanjutnya itu ada menghitung matriks korelasi. Nah, pada baris ini nih korelasi antara variabel-variabel dalam data frame itu akan diukur. Nah, korelasi ini mengukur seberapa erat hubungan antar variabel. Misalnya, apakah peningkatan iklan TV itu berhubungan dengan peningkatan penjualan. Lalu yang kedua itu terdapat fungsi round. Nah, itu untuk membulatkan nilai korelasi hingga 2 desimal untuk memudahkan pembacaan. Lalu yang terakhir itu ada mencetak matriks korelasi. Nah, itu menggunakan sintaks print core matrix. Nah, untuk baris ini itu akan menampilkan hasil dari matriks korelasi ke layar. Matriks ini akan berisi nilai korelasi setiap
berisi nilai korelasi antara setiap pasangan variabel. Misalnya korelasi antara iklan TV dengan penjualan, lalu iklan radio dengan penjualan, dan sebagainya. Mungkin boleh ditunjukkan untuk outputnya. Nah, di sini itu ada ya outputnya. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang correlation matrix yang menggunakan heat map. Nah, jadi di sini itu pada kode itu kita akan mengimpor library yang diperlukan sama seperti sebelumnya, yaitu ada import pandas, lalu ada matplotlib, lalu ada seaborn. Nah, selanjutnya itu mendefinisikan data sama seperti sebelumnya dengan memasukkan variabel data dan juga data lainnya. Lalu selanjutnya itu mengonversi dictionary menjadi data frame sama seperti sebelumnya. Yaitu selanjutnya itu menghitung matriks korelasi dengan menggunakan sintaks correlation underscore matrix sama dengan df.core kurung. Nah, baris ini itu menggunakan fungsi core dari pandas untuk menghitung matriks korelasi matriks korelasi, di mana matriks korelasi ini akan menunjukkan hubungan antara variabel dengan nilai yang berkisar dari -1 hingga 1. Nilai mendekati 1 itu menunjukkan korelasi positif yang kuat, lalu nilai mendekati -1 menunjukkan korelasi negatif yang kuat, dan nilai yang mendekati 0 itu menunjukkan nilai yang tidak ada korelasinya. Lalu yang selanjutnya itu membuat heat map dari matriks korelasi dengan menggunakan aksis underscore core sama dengan sns.heatmap, di mana akan memasukkan variabel correlation matrix, di mana matriks tersebut adalah matriks korelasi yang sudah dihitung. Lalu ada Vmin sama dengan -1, lalu Vmax sama dengan 1, dan juga center sama dengan 0. Nah, guna dari Vmin, Vmax, dan juga center ini itu adalah untuk mengatur rentang nilai maksimum, nilai minimum, dan juga center untuk korelasi. Lalu selanjutnya itu ada palet warna yang digunakan untuk heatmap, itu ada di insert di cmap sama dengan sns.diverging underscore palette. Lalu selanjutnya itu ada bagian square sama dengan true, yaitu dengan gunanya itu untuk menjadikan sel dalam heatmap itu berbentuk persegi. Nah, jadi guna dari sns.heatmap ini dari seaborn itu digunakan untuk membuat heatmap, yaitu grafik yang menggambarkan nilai korelasi dengan warna. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk CMap sama dengan sns.diverging palette itu untuk menentukan palet warna yang akan digunakan. Lalu itu akan memberikan gradasi warna yang kontras antara korelasi negatif dan juga korelasi yang positif. Selanjutnya itu ada menampilkan heatmap, itu dengan menggunakan plt.show. Nah, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan heatmap yang telah dibuat di jendela grafik. Nah, mungkin boleh ditunjukkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari heatmap correlation matrix yang sudah kita buat tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri. Pada Putri, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Sela. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu Data Science Advanced, di mana soal yang pertama kita akan membuat regression table. Nah, sebelum itu kita akan mengenal dulu regresi itu apa sih? Nah, regresi ini bertujuan untuk melakukan analisis menggunakan data periklanan yang kami pakai untuk memahami hubungan antara variabel-variabel independen, yaitu pengeluaran iklan di TV, radio, dan koran dengan variabel independennya, yaitu berupa data penjualannya. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan dari regression table-nya. Di sini kami menggunakan staff model SM karena kami akan memberikan input sebagai array atau data frame terpisah untuk variabel independen X dan variabel independen Y-nya. Setelah itu, kita akan membaca datanya menggunakan full sales data sama dengan PD read CSV. Di sini kami menamai datanya sebagai data underscore advertising.
Di sini juga ada headernya sama dengan 0, menunjukkan bahwa baris pertama file CSV kami adalah headernya, yang berarti berisi nama kolomnya, yaitu TV, radio, newspaper, dan sales. Dan separatornya berbentuk koma untuk memisahkan data kami. Nah, di sini ada variabel X, di mana variabel X ini mewakili variabel-variabel independen, yaitu pengeluaran iklan pada TV, radio, dan newspaper. Dan di sini juga ada variabel Y yang mewakili variabel dependennya, yaitu penjualannya. Nah, di sini ada sm_constant X dan berfungsi sebagai konstanta atau interceptnya ke variabel independen X. Di sini sangat penting karena model regresi linear kami harus memiliki konstanta yang menunjukkan nilai prediksi saat semua variabel independennya bernilai 0. Selanjutnya, untuk menghitung dari model ini, kami menggunakan model sama dengan SMOLS dalam kurung Y, X, fits dalam kurung. Ini untuk mendefinisikan model regresi linear kami menggunakan ordinary least squares atau metode kuadrat terkecil. Dan fits-nya untuk menjalankan proses fitting model yang berarti menghitung koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Setelah itu kami akan menghasilkan ringkasan statistik dari model regresi, termasuk informasi tentang koefisien regresi, t-value, p-value, r-squared, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan kembali pada penjelasannya. Boleh buka laporan kita, Pin? Nah, yang bawah. Nah, iya, situ. Nah, pada bagian regression info ini yang telah kami kotakin berwarna hijau, di sini menunjukkan bahwa depth variable atau dependent variabelnya itu adalah sales dalam data regresi ini. Terus model yang kami gunakan yaitu OLS yang seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu ordinary least square untuk meminimalkan jumlah kuadrat dari residual, selisih antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Terus metode yang kami gunakan adalah least squares. Date atau time ini menunjukkan kapan dari data itu dibuat. Nah, observation ini menunjukkan jumlah observasi atau data yang kami masukkan, yaitu sejumlah 200. Dan DF residual ini menunjukkan sisa setelah mengurangi variabel yang dipakai, yaitu 156. Yang dihitung dari jumlah observasi yang dikurangi jumlah parameter yang diperkirakan dalam model. Jadi 200 itu dikurang 4 yang sekiranya ada data mengalami kesamaan. Di F model itu derajat kebebasan model, yaitu ada 3. Ini tuh merujuk pada variabel independennya, yaitu TV, radio, dan koran. Lanjut pada regression coefficient. Nah, pada regresi linear coefficient memberikan gambaran rinci tentang hubungan antara variabel dependent, sales, dan variabel independennya, TV, radio, dan koran tadi. Fungsinya itu untuk memahami seberapa besar pengaruh masing-masing variabel pada iklan di TV, radio, dan koran terhadap hasil penjualannya, dan seberapa efisien penggunaan anggaran iklan pada media tertentu. Jadi kita akan mencari di mana iklan mana yang paling mempengaruhi angka penjualannya. Dalam data ini, QF dari masing-masing variabel dalam konstanta atau intercept sebesar 2,9389, TV sebesar 0,0458, radio sebesar 0,1885, dan koran sebesar minus 0,0010. Nah, setiap koefisien akan dijelaskan sebagai berikut. Konstanta 2,9389. Koefisien mewakili nilai intercept atau konstanta dalam persamaan regresi. Artinya, jika semua variabel independen, TV, radio, dan newspaper itu bernilai 0, nilai prediksi dari sales adalah 2,9389. Terus TV ini ada 0,0458. Koefisien untuk TV ini berarti bahwa setiap penambahan 1 unit belanja iklan di TV akan meningkatkan sales sebesar 0,0458 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
Begitu juga dengan radio, jadi setiap penambahan 1 unit belanja iklan di radio diperkirakan akan meningkatkan sales sebesar 0,1885. Dan begitupun juga koran, setiap penambahan 1 unit belanja iklan di koran sebenarnya akan menurunkan sales sebesar 0,010 unit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa TV dan radio adalah variabel independen yang paling signifikan dalam data ini. Setiap penambahan belanja iklan di TV dan radio berhubungan positif dengan peningkatan penjualannya. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja iklan di TV dan radio lebih efektif dalam meningkatkan penjualannya, sedangkan dalam belanja iklan di koran tidak memberikan dampak yang signifikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zakira. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Putri. Yang selanjutnya yaitu ada regression p-value, di mana ini sudah kami tandai dari dalam nilai-nilai yang terdapat di dalam kotak berwarna oranye. Dalam konteks regresi sendiri, p-value ini adalah ukuran probabilitas yang digunakan untuk menguji hipotesis nol ataupun dilambangkan dengan H0 bahwa koefisien dari suatu variabel independen adalah sama dengan 0. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model variabel dependen, yaitu sales. Nah, terdapat 3 dari variabel independen di sini yaitu TV, radio, dan newspaper. Masing-masing memiliki nilai p-value mereka sendiri, di mana TV memiliki p-value sebesar 0,00, yang mana itu jauh di bawah angka standar p-value sendiri, yang mana angka ini yaitu 0,05. Artinya di sini variabel TV signifikan secara statistik dan memiliki hubungan kuat dengan sales. Begitu juga dengan radio, p-value-nya sama dengan media TV tadi, yaitu 0,00, menunjukkan bahwa variabel radio juga sangat signifikan dan berkontribusi dalam menjelaskan sales. Yang selanjutnya yaitu ada newspaper. P-value newspaper jauh lebih tinggi dari standar p-value, yang mana angka ini menunjukkan 0,860. Artinya variabel ini tidak signifikan dalam menjelaskan sales, yang mana ini dapat kita simpulkan TV dan radio adalah prediktor penjualan yang signifikan, sedangkan newspaper tidak. Selanjutnya itu ada regression R-squared. R-squared sendiri merupakan ukuran seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas dari variabel dependen, yaitu sales ataupun penjualan. Nah, di sini R-squared ini mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, yaitu TV, radio, dan newspaper. Pada data yang ditunjukkan di sini R-squared bernilai 0,897. Nah, ini berarti R-squared ada sebesar 89,7% dari variabilitas penjualan sales dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dependen dalam model ini, yaitu TV, radio, dan newspaper. Dengan kata lain, model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel-variabel tersebut, karena hampir 90% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh iklan di TV, radio, dan newspaper. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada linear regression case. Linear regression ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen yang mana disimbolkan dengan Y dan satu atau lebih variabel independen yang dilambangkan dengan X. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan garis terbaik yang dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Adapun berdasarkan data di atas, linear regression case dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengeluaran pada berbagai media iklan dapat mempengaruhi penjualan produk dengan variabel dependen yaitu Y dan variabel independen yaitu X. Di sini variabel dependen atau Y diisi dengan sales atau penjualan, yang mana hasil akhirnya akan berupa jumlah unit yang terjual. Lalu variabel independen atau X itu diisi dari TV, radio, dan newspaper, yang mana masing-masing akan menghasilkan pengeluaran untuk iklan di media masing-masing. Kemudian dari hasil regresi yang di atas tadi kita sudah mendapat hasil koefisien dari masing-masing variabel, yaitu TV sebesar 0,0458, radio sebesar 0,1885, dan newspaper minus 0,010.
Nah, berdasarkan koefisien tersebut, model linear regression ini dapat ditulis dengan rumus berikut, yaitu sales sama dengan koefisien TV dikali TV ditambah koefisien radio dikali radio, lalu ditambah dengan koefisien newspaper dikali newspaper dan ditambah dengan 2,9389. Nah, angka 2,9389 ini merupakan angka intercept yang mana menunjukkan nilai penjualan ketika tidak ada pengeluaran untuk iklan, yang mana artinya TV dan radio serta newspaper ini sama dengan 0. Nah, setelah mengetahui nilai model regression di atas, itu selanjutnya akan dilakukan prediksi terhadap variabel yang ada. Ini dilakukan dengan menaksir probabilitas nilai atau kemungkinan nilai-nilai yang ada. Misalnya seperti berikut, TV dimisalkan dengan angka 230, radio dimisalkan dengan angka 37, dan newspaper dimisalkan dengan 69. Lalu kita masukkan kembali rumus yang sama seperti yang di atas tadi, dengan angka-angka yang sudah kita misalkan tadi, yang mana ya ini juga ditambahkan dengan angka intercept tadi yaitu 2,9389. Hasilnya yaitu 220,3784. Nah, dengan analisis yang telah dilakukan di atas, regression linear case ini menunjukkan bahwa pengeluaran iklan di TV dan radio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan, sedangkan iklan di surat kabar ataupun newspaper tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap model. Dengan analisis ini, perusahaan mungkin akan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi anggaran iklan untuk memaksimalkan penjualan produk. Ada pula prediksi dari rumus-rumus yang di atas tadi, apabila diinput ke dalam kode program, hasilnya akan seperti output yang ditampilkan di layar. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja hasil pemaparan materi kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum